Hai teman-teman, ketemu lagi. Hari ini saya share video tentang manual plasenta. Jadi loncat dulu ya materinya. Kalau sesuai keinginan awal saya maunya menyelesaikan materi tentang kehamilan dulu, lanjut persalinan dan seterusnya. Tapi kemarin saya masuk kelas semester 6, materinya tentang manual plasenta, jadi sayang untuk tidak saya share. Semoga bermanfaat. Silahkan simak videonya lengkapnya. Berhubung ini kala 3, berarti tadi kita udah jepit potong tali pusat, kita udah melakukan penyuntikan oksitosin pertama juga. Nah, ini adalah klaim tadi sisa dari pada saat kita melakukan pemotongan tali pusat. Jadi satu klaim berada di tali pusat bayi dan satu klaimnya ada di sini. Oke, langkah pertama adalah kita memindahkan klaim 5-10 cm di depan pulpa, karena kita akan melakukan melahirkan plasenta. Pada keadaan sebenarnya kita harus melakukan pelipatan ujung tali pusat, karena kalau enggak ini bisa muncrat darah yang ada di tali pusat. Kita pindah 5-10 cm di depan pulpa, kemudian kita tunggu selama 15 menit. Ingat, ini tadi tindakannya sudah dilakukan penyuntikan oksitosin pertama. Nah, kita tunggu selama 15 menit setelah penyuntikan oksitosin pertama, ternyata tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Tanda-tanda pelepasan plasenta ada 3, yaitu semburan darah tiba-tiba, tali pusat memanjang, dan uterus globular atau membulat, yang artinya uterus sedang melakukan kontraksi. Oke. 15 menit setelah oksitosin pertama, plasenta tidak lahir, kita lakukan penyuntikan oksitosin kedua. Kita lakukan penyuntikan di paha. Kalau misalnya oksitosin pertama tadi di paha kanan, berarti yang selanjutnya di paha kiri. Permisi Ibu ya, saya suntik obat lagi ya, perangsang supaya plasentanya cepat lahir. Oke. Mohon dimaklumi ya, ini pantom jadi agak mengilustrasikan sedikit. Oke. Langkah selanjutnya kita tunggu lagi 15 menit. Jadi total dari oksitosin pertama tadi jumlahnya 30 menit. Setelah 30 menit kita tunggu plasenta tidak lahir juga, baru kita bisa mendiagnosa, oh diagnosanya adalah retensio plasenta. Plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir. Oke, kita sudah tetapkan diagnosanya, kita beritahu kepada ibu dan keluarga. Oke, ada 4 yang harus kita sampaikan kepada ibu, yaitu hasil pemeriksaan, kemudian diagnosa, kemudian penata laksananya, dan resiko jika keluarga atau ibu menolak untuk dilakukan penata laksanaan. Hasil pemeriksaannya tadi sudah kita tunggu selama 30 menit, plasentanya tidak lahir. Diagnosanya retensio plasenta atau plasenta tidak mau lahir secara spontan. Penata laksananya manual plasenta, yaitu tangan kita nanti akan masuk ke dalam vagina ibu untuk melahirkan plasenta secara manual. Jadi plasenta yang menempel di dinding rahim kita bantu untuk melepaskan. Kemudian jika tidak dilakukan manual plasenta, bisa terjadi perdarahan pada ibu. Manual plasenta ini dilaksanakan dengan satu syarat, harus terjadi perdarahan. Perdarahan ini menandakan bahwa plasenta ada yang lepas sebagian atau beberapa bagian kecil. Jadi masih ada kemungkinan untuk kita melakukan pelepasan secara manual. Tapi kalau misalnya tidak terjadi perdarahan sama sekali, berarti plasentanya ini menempel sangat dalam. Jangan coba-coba untuk melakukan manual plasenta, karena resiko perdarahannya jauh lebih besar setelah tindakan. Jadi kalau tidak ada perdarahan sama sekali, plasentanya tidak lahir dalam 30 menit, silakan dirujuk ke rumah sakit. Di sana akan dilakukan kuretase. Oke, selanjutnya kita udah sampaikan tadi ya ke keluarga. Anggap saja keluarganya setuju dan ini terjadi perdarahan. Jadi kita akan melakukan manual plasenta. Sebelum kita melakukan manual plasenta, kita akan melakukan pemasangan impuls. Karena apa? Karena untuk manual plasenta, resiko terjadi perdarahan pasca tindakan itu sangat besar sekali. Dan pada saat pemasangan impuls, usahakan untuk menggunakan jarum yang cukup besar. Misalnya 18 atau 16. Kenapa? Karena kalau seandainya terjadi perdarahan, kita bisa langsung guyur
dengan jarum yang besar akan mudah sekali untuk masuk ke dalam tubuh ibu sehingga perdarahannya yang terjadi bisa langsung terganti oleh cairan infus. Nah, ini handscoon, ini sudah terkontaminasi mulai dari pertolongan persalinan kala 1, kala 2, dan ini tadi sempat megang-megang ya, jadi ini kita ganti untuk pemasangan infus, kita ganti dengan handscoon yang baru. Sambil kita perhatikan prinsip sterilnya ya. Jangan sampai handscoon menyentuh kulit yang tidak berhandscoon dan kulit menyentuh handscoon. Jadi handscoon ketemu handscoon, kulit ya ketemu kulit. Oke. Selanjutnya kita akan memasangkan infus. Kita pasang infusnya. Kita atur tetesan. Tetesan normal aja ya. Kira-kira kalau nggak 20 tetes per menit atau 30 tetes per menit. Selanjutnya kita kasih suppositorial atau obat melalui anus. Ini analgesik atau anti nyeri ya, karena nanti kalau tangan kita masuk ke dalam, kita melakukan pelepasan plasenta, ini sakitnya luar biasa untuk ibu. Jadi kita masukkan obat. Permisi ya Bu ya, saya masukkan obat. Tarik nafas. Oke. Sudah, obat anti nyeri sudah dikasih, kemudian kita lakukan vulva hygiene. Vulva hygiene atau pembersihan genitalia. Oke. Kita lakukan pengusapan pada labia major minor kanan, kemudian labia major minor kiri, dan vestibulum sampai ke anus. Nah, selanjutnya kita lakukan pengosongan kandung kemih, karena ini sudah kala 3 ya, otomatis sudah berapa jam ibunya tidak buang air kecil. Siapa tahu nanti pada saat kita obok-obok uterusnya, kita menyenggol kandung kemih sehingga bisa menyebabkan pengeluaran urin pada saat kita melakukan manual plasenta. Siapa tahu nanti netes di handscoon kita sehingga masuk terbawa ke dalam dan menyebabkan infeksi. Oke. Tarik nafas ibu, saya lakukan pengosongan kandung kemih ya ibu ya. Tarik nafas. Oke. Kita tunggu sampai urinnya berhenti menetes. Oke, urin berhenti menetes. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan manual plasenta. Kita pasang handscoon yang panjang. Oke. Handscoon panjang ini kita pasang pada tangan yang dominan karena kebetulan saya kidal, jadi saya pasang di sebelah kiri. Oke. Langkah pertama, kita buka labia major dan minor, masukkan tangan secara obsetrik atau menguncup seperti ini. Masukkan tangan, ibu tarik nafas panjang, masukkan tangan, kemudian pegang tali pusat. Satu tangan yang tidak masuk ke dalam vagina, kita taruh di atas fundus atau puncak rahim. Kita susuri tali pusat, susuri sampai kita menemukan tempat implantasi plasenta. Cari bagian plasenta yang terlepas, kemudian lakukan penyisipan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, sampai kita yakin seluruh bagian plasenta sudah terlepas. Oke, kita sisip menggunakan jari kelingking ya, bagian kelingking ya. Sudah, plasenta lepas dari dinding rahim atau endometrium, kita taruh, kita cek endometrium. Kita raba apakah ada bagian plasenta yang tersisa. Kalau ada bagian plasenta yang tersisa akan berasa seperti ada benjolan. Jadi kita copmot satu-satu sampai terasa licin, bersih. Jadi tidak ada plasenta yang tersisa. Oke, selanjutnya kita genggam plasenta. Sebelum kita mengeluarkan plasenta, tangan yang tadinya ada di fundus kita taruh di atas simpisis. Kita keluarkan plasenta sampai ke depan, kemudian kita sambut dengan kedua tangan, kita putar searah. Boleh ke kanan atau ke kiri, terserah. Yang penting tidak bolak-balik. Oke. Oke, plasenta lahir kita taruh dulu, kita lakukan masas.
Massage, kita menggunakan ujung telunjuk ya. Lakukan massage, letakkan di pundus, putar sampai uterus keras atau berkontraksi. Oke, kurang lebih selama 15 detik, uterus berkontraksi dengan baik. Kita cek plasentanya. Nah, plasenta ini ada dua bagian. Ini ada yang sisi fetal, ada yang sisi maternal. Bisa dilihat ya. Ini ilustrasi plasenta. Kalau yang ada ini arteri dan vena. Jadi kalau misalnya arteri dan vena ini bagian fetal, yaitu bagian yang mengarah ke janin, sedangkan bagian yang seperti gumpalan darah ini bagian fetal, bagian maternal maksud saya, bagian yang menempel di dinding rahim. Jadi kita taruh, kemudian kita lakukan pemeriksaan adanya laserasi atau perdarahan. Kita depth, oke. Ya mungkin itu ya teman-teman yang mungkin kurang jelas atau ada beberapa koreksi dalam tindakan yang saya lakukan tadi, boleh di komen, dan saya berharap ini bisa sangat bermanfaat, dan jika kalian merasakan manfaatnya boleh like dan subscribe. Oke. Oh ya, lupa kita lepas handscoon-nya dalam larutan klorin. Oke teman-teman, itu tadi video lengkapnya. Terima kasih udah nonton. Kalau berkenan silahkan like dan subscribe. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.